Hai semua, Assalamualaikum. Kalau teman-teman punya ubi ungu di rumah, dibikin olahan cantik satu ini rasanya enak banget dan bisa ditambahkan untuk kreasi ide jualan. Hari ini aku bikin kue nona manis ubi ungu. Penasaran gimana caranya? Ayo kita buat sama-sama. Oke, untuk langkah pertama kita didihkan air, selanjutnya kukus ubi ungu sebanyak 500 gram. Ini untuk beratnya setelah dikupas, potong, dan cuci bersih seperti ini. Kita kukus selama kurang lebih 15 menit atau sampai ubi ungunya empuk. Nah, kira-kira seperti ini aku rasa udah cukup. Selagi masih panas, langsung aja kita pindah ke dalam chopper ya. Atau kalau mau pakai blender juga boleh. Kemudian tambahkan telur 2 butir, gula pasir 300 gram, tepung terigu 300 gram. Untuk tepungnya jangan lupa diayak dulu. Nah, seperti ini. Tuang juga santan sebanyak 600 ml. Kalau udah, tinggal kita haluskan aja semua bahan. Oke, aku rasa cukup. Pastikan ubi ungunya udah benar-benar halus ya teman-teman. Langsung aja kita pindah ke wadah. Jangan lupa disaring dulu agar hasilnya lebih bagus teman-teman. Karena udah pasti untuk adonan ada sisa-sisa dari ubinya, sisa dari remahan ubinya. Kemudian ini adonannya kita sisihkan dulu, lanjut bikin adonan yang dimasak. Sebelumnya udah aku siapin wok pan, kita masukkan tepung maizena sebanyak 50 gram, kemudian garam 1/4 sendok teh dan santan 400 ml. Lanjut kita aduk dan nyalakan api kompornya sedang aja ya. Terus diaduk-aduk hingga mengental seperti ini teman-teman. Kalau udah mulai mengental, kita kecilkan api kompor, terus diaduk hingga lebih mengental lagi seperti ini. Oke, cukup. Selagi masih panas, langsung aja kita pindah ke adonan yang ungu. Kembali diaduk hingga tercampur rata. Agar warnanya lebih bagus, ini aku tambahkan sedikit pewarna ungu ya. Opsional teman-teman, kalau misal nggak mau pakai pewarna makanan juga nggak apa-apa. Tinggal kita aduk rata kembali. Nah, kalau udah tercampur rata, di sini adonannya aku saring kembali ya teman-teman, opsional. Kalau misal nggak mau disaring lagi juga nggak apa-apa. Atau adonan ungu yang di awal itu nggak disaring boleh, jadi sekalian disaring aja di akhir seperti ini setelah semua adonan selesai. Tinggal dipilih aja yang mana yang mudah. Tapi di sini aku 2 kali saring, itu hasilnya lebih mulus lagi teman-teman. Oke, adonan udah selesai, tinggal kita pindah aja ke gelas ukur dan langsung aja kita tuang ke dalam cetakan kue talam. Ini untuk cetakannya udah aku oles rata dengan minyak goreng. Kita tuang cukup 3/4 cetakan seperti ini. Lanjut begitu seterusnya hingga selesai. Nah, kalau udah selesai sisihkan dulu, kemudian kita buat untuk lapisan yang putih. Di sini sudah ada tepung beras sebanyak 80 gram, tambahkan gula 2 sendok makan dan garam. Lalu kita aduk rata. Nah, seperti ini. Kemudian kita tuang santan sebanyak 800 ml. Jadi untuk santannya kita tuang secara bertahap. Oke, kalau udah rata kita tuang sisa santannya. Tujuannya biar gampang aja mencampurkannya teman-teman. Oke, aku rasa cukup. Kita nyalakan api kompor. Di sini aku aduk pakai hand whisk agar lebih mulus hasilnya. Kalau udah mendidih seperti ini, segera matikan api kompor dan aduk-aduk cepat agar hasilnya lebih mulus. Dan ini kita biarkan dulu hingga hangat. Kalau udah hangat baru boleh kita pindah ke dalam botol kecap seperti ini biar gampang untuk menuangnya. Atau kalau misal mau pakai plastik juga boleh teman-teman. Nah, kita tuang di tengah-tengah adonan ungu seperti ini. Sedikit ditekan ke arah bawah agar nanti hasilnya bagus dan rapi ya. Nah, seperti ini diusahakan adonan yang santan itu masuk ke dalam adonan yang ungu. Sedikit ditekan aja. Oke, begitu seterusnya ya, lakukan hingga selesai. Setelah semua adonan selesai dituang, selanjutnya kita kukus dan ini kelakannya udah dipanaskan sebelumnya. Pastikan uap panasnya udah banyak, airnya udah mendidih. Lanjut kita pasang saringan pengukusnya dan ini kita kukus selama kurang lebih 15 menit. Cukup menggunakan api sedang cenderung kecil. Dan selang waktu 5 menit kita buka penutup kelakatnya. Tujuannya agar bentuk dari kue nona manisnya ini tetap mulus ya. Bagian putihnya itu nggak mudah pecah gitu teman-teman.
Oke, ini kita lanjut kembali untuk 5 menit yang kedua. Jadi ini udah 10 menit dikukus. Oke teman-teman, setelah kurang lebih 15 menit, ini dia hasilnya. Kue nona manis ubi ungunya udah matang. Hasilnya cantik banget, lapisan putihnya masih tetap bagus, gak pecah, dan hasilnya juga mulus banget. Kita tunggu dulu hingga kuenya benar-benar dingin. Kalau udah dingin baru boleh kita lepaskan dari cetakannya. Tuh hasilnya banyak banget, cocok ditambahkan untuk kreasi ide jualan. Nah, untuk cara melepaskannya lumayan mudah. Seperti ini, bisa menggunakan sendok ya teman-teman. Yang penting hati-hati tidak merusak dari pinggiran kue nona manisnya. Nah, kita tekan perlahan aja. Tuh, hasilnya cakep banget ya. Mulus banget teman-teman. Begitu seterusnya lakukan hingga selesai. Agar tampilannya lebih cantik menarik, bisa juga kita tambahkan potongan daun pandan seperti ini. Tuh, jadi lebih cantik banget. Nah, ini dia kue nona manis ubi ungunya udah jadi. Hasilnya cantik, banyak juga. Bisa ditambahkan untuk kreasi ide jualan. Dan kalau untuk pengemasan bisa pakai mika ataupun kemasan yang lain. Tuh, tampilannya cantik-cantik, bagian putihnya juga nggak pecah. Yang penting pada saat mengukus, setiap 5 menit dibuka penutup kelakat atau penutup panci pengukusnya. Oke teman-teman, langsung aja yuk kita cobain. Nah, ini aku ambil satu dan aku coba belah. Teksturnya lembut banget. Jadi ini beda sama kue lapis ya. Kalau kue lapis itu ada kenyal-kenyal dari tepung tapiokanya. Sedangkan untuk kue nona manis ini lembut. Enak juga kok teman-teman. Dan gak kalah enak sama kue nona manis yang rasa pandan. Oke, selamat mencoba ya. Semoga berhasil, semoga suka sama rasa kue nona manis ubi ungunya. Semoga bisa menambah kreasi ide jualan. Insya Allah kita bertemu lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.